Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja. Acara rutin mingguan diskusi selama 1 jam persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Dan pada hari ini adalah weekly atau minggu dari divisi feto maternal, kedokteran feto maternal, yaitu preconceptional screening pada ibu dengan riwayat keguguran. Dan telah hadir di tengah kita yang pertama, guru kita semuanya, yakni Profesor Dr. Eri Gumilar. Selamat pagi, Prof. Dan juga ada Dr. Aldi SPOG Konsultan dan juga Dr. Nareswari Cininta SPOG Konsultan. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saya yakin kasusnya juga sangat-sangat banyak sekali di praktek sehari-hari untuk bisa berdiskusi langsung kepada kedua narasumber, yaitu kali ini Prof. Eri dan Dr. Cininta, dan juga moderator Dr. Aldi. Dan juga jangan lupa untuk bisa manfaatkan fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bisa diskusi langsung live dengan kedua narasumber dan moderator dengan cara memanfaatkan fitur raise hand. Dan jangan lupa untuk mengakses laman Pelataran Sehat hari ini maksimal pukul 12 dini hari untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan SKP dari Kemenkes. Mohon maaf pada kesempatan kali ini Ketua Departemen Dr. Brahmana berhalangan hadir, sehingga nanti kami langsung persilahkan kepada moderator, yaitu Dr. Aldi, untuk bisa memandu acara. Kepada Dr. Aldi kami persilakan. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Mas Sato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kesempatan ini kita akan membahas mengenai preconception screening ya pada ibu dengan riwayat kegagalan eh, kehamilan. Ya, tanpa panjang lebar, mungkin saya langsung saja pertama ke Prof. Eri ya. Beliau akan menyampaikan suatu paparan singkat ya, Prof, mengenai preconception counseling. Monggo, Prof. Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dokter Seto, terima kasih Dokter Aldi, udah ketemu lagi nih. Dan ini saya nih dipartnerkan sama Dokter Cininta. Ya, juga ya, selamat pagi. Saya ucapkan ke forum ini. Berapa Dokter Seto ini pesertanya? Mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak tahu. Ada ya Dokter Seto? 61, Prof. Oh, Sejauh ini 61. saya pikir 61.000 Dokter Aldi. Sudah deg-degan saya. 61 orang. Iya, jadi eh, baik. Saya ini dulu ya, saya presentasi nanti Dokter Cininta yang lengkapnya betul, lengkap kap sampai lebih dari 1 jam. Saya mungkin cuma 5 slide aja dulu lah, karena ini filosofinya ini Dokter Aldi. Saya menangkapnya itu, wih, kok lebar sekali ya. Jadi dari topiknya itu kan preconceptional screening pada riwayat kegagalan kehamilan. Ini lebar sekali ini. Pertama preconceptionalnya dulu. Terus kedua screening. Weh, kemudian yang ketiga ini kegagalan riwayat kegagalan hamil. Itunya sudah bagus ya idenya ya, bahwa sebelum hamil tuh harus ditegaskan dulu ini. Apakah isn't it allowed to be pregnant? Kan sebenarnya gitu pertanyaannya. Baik, saya mulai dulu dari ini saya share sebentar. Iya, iya. Iya, mungkin sudah bisa terlihat belum ya? Sudah, Prof. Sudah muncul, Prof. Mana dia? Sudah keluar belum nih? Sudah, Prof. Iya, Tinggal di baik. full screen, Prof. Iya. Jadi saya mulai dengan slide pertama dulu ya. Jadi penekanan saya ini filosofinya ya, nanti isinya Dokter Cilinta nanti ya. Jadi begini nih, preconceptional itu
atensi terhadap prekoncepsional ini memang bagus sekali ya sebelum dia menjadi hamil, ya. Karena ini tujuannya adalah secara aktif kita intervensi ke ibu yang akan hamil ini loh. Jadi jelas dari sini ibu-ibu yang termasuk di dalam reproductive age ya, ya sepengetahuan kita ya yang paling primal itu kan mulai umur 21 tahun sampai 35. Ya, kemudian partnernya juga, jadi suaminya itu sebelum kehamilan demikian ya. Jadi ini sebenarnya semangat safe motherhood ini ya. Dan tujuan kita apalagi dalam tantangan bangsa Indonesia ini ya melahirkan generasi yang sehat. Kita punya masalah besar dari apa? Dari stunting ini, stunting sampai sekarang itu saya cek terakhir kemana angka-angkanya kabur. Tapi saya bisa menegaskan 1 dari 4 anak-anak Indonesia jadi di bawah umur 5 tahun, di umur 5 tahun ke bawah itu stunting. Dua hal besar dalam stunting itu adalah pertumbuhan fisiknya, satu. Nah, kedua ini yang benar-benar menjadi masalah besar itu adalah pertumbuhan way of thinkingnya itu. Mungkin ketertinggalan di physical problem itu bisa diatasi. Tapi coba nanti kita cek ya di ya ilmu yang terkini itu. Kalau dia sudah way of thinkingnya terganggu, ya starting very early, less than 5 years, itu diragukan dia bisa berpikir yang baik. Jadi ini tantangan betul ini. Nah, kemudian, nah ini yang kita hadapi ini mempersiapkan seorang wanita dia ini pantas atau hamil itu adalah satu, tentu semangat kita mortality, morbiditas, mortality dan morbidity terhadap dua sisi itu juga, ya, ibu dan janinnya. Jadi sepertinya ini kegagalan kehamilan tuh ini definisinya, ya. Kemudian improve health outcome for the neonate. Jelas ini. Seperti slide pertama ya. Kemudian, nah ini yang sukar ini, reduction in incidence of too early and too frequent pregnancies and abortion. Waktu 4-5 tahun yang lalu, Dokter Aldi, Dokter Cinta, waktu siapa namanya yang sekarang di BKKBN itu dari endokrinologis, dia bupati dekat Jogja itu loh, itu diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengendalikan ini. Jadi misalnya jangan nikah terlalu muda, kemudian dicek itunya apa hemoglobin sama asam folat itu pemerintah. Saya enggak tahu ya apa sekarang masih berlanjut apa enggak itu ya. Nah ini pada slide saya ini di sebelah kanan ya ini hambatannya nih. Tantangannya challenge ini dari sini. Aduh, nutritional condition, genetic condition. Aduh, astagfirullah. Gimana meriksa begini ya? Mungkin nanti tugasnya ERSA kali. Ini vaccine preventable diseases. Nah, ini Dr. Aldi yang terakhir. Ini ya, waktu kita habis Lebaran, Pogi ya, Dr. Aldi masih ingat ya, yang untuk HSV. Dan Prof. Dikman, saya, sama Dr. Erna juga, yang terakhir dari Pfizer. Tadi, maaf kok saya nyebutin kata-kata Pfizer, sebenarnya tidak boleh. Baik, jadi kalau melihat dari gambarnya di sini ada berapa ini? 8, 10, 13. 13 masalah. Aduh ya ini yang namanya pre-conceptional screening. One by one and preventing step ini harus kita lakukan. Nah ini tetap filosofi, saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya semua upaya kita itu adalah untuk ya mengendalikan ini mortality, morbidity, disability ya, maternal and child outcome. Nah ini ada 3 di sini. Saya kutip dari UK ini ahlinya. Kalau di sini ya Budi Prasetyo sama kawan-kawan ini.
Ada yang immediate, ada yang intermediate, ada yang underlying nih. Wih, bisa nggak sampai begini? Ini saya juga bertanya-tanya ini. Ya. Jadi before and between pregnancies. Nah, mungkin saya tekankan di sini ya. Ya kita berusaha ya walaupun kita menyadari berat problem ini ya. Apakah wanita itu layak hamil enggak? Lah itu. Jadi itu waktu preconceptionnya itu. Jadi prevention and intervention strategies ini. Karena kenyataannya tadi saya dari laporan pagi, Prof. Lila, Prof. Dikman, tetap aja datang kasus-kasusnya dari hulu itu adalah sebenarnya mereka tuh enggak layak hamil. Kemudian hamil, kemudian aduh penegakan diagnosa. Contoh tadi pagi kita rame sekali ada satu kasus ya eklamsi lagi. Pertama kali tangani oleh bidan sampai 4 kali umur 21 tahun misalnya. Ya, kemudian ya tensi katanya normal katanya. Nah, tetapi saya melakukan watchingnya itu kan retrospektif. Pasien saya singkat aja datang ke dokter Somo kemarin ya eklamsi, eklamsi. Jadi, aduh ya mesti ada suatu something wrong just happen di sini. Ya, nggak gampang. Ya, harus bagaimana ini? Nah, kemudian ini educate women. Ini ini aja ibu-ibu yang apa namanya mau hamil itu sangat dibutuhkan educated person. Baik, saya ngambil data 62% ya saudara-saudara kita ini yang prasejahtera ya, yang prasejahtera itu 62%. Ya mereka itu, saya katakan mereka itu tuh ya karena saya, Dokter Gala, sama Dokter Wita yang bekerja di ya kadangkala ikut sama-sama Dokter Aldi di mana di RSUA itu adalah mereka yang prasejahtera. Kalau prasejahtera ini saya ambil dari ya Alhamdulillah saya baru pulang dari Rotterdam. Mereka itu belum mampu dalam 3 hal itu. Pertama adalah ya pendidikan, kedua ekonominya, ketiga salary-nya, gajinya itu. Jadi dari sini ini ya ya kita berkutat dengan data-data seperti itu. Nah ini lebih dia lagi nih. Jadi once before becoming pregnant, suggest still in preconceptional, itu orang wanita ini harus memahami seperti ini. Satu, ini daily life-nya ya, exercise, memerangi obese. Terus ini yang nutrition ini bingung saya. Ini kita masih ingat enggak di Irian Irian Jaya pernah terjadi mati kelaparan, maaflah saya bukan terlalu vulgar ngomongnya. Terus tim kesehatan datang ke sana, loh ternyata penduduk itu meninggalkan kebiasaan bagusnya. Apa kebiasaan bagusnya? Yaitu daily life of nutrition. Dia meninggalkan makanan yang sehat, sayur-sayuran apa di sana, pindah ke, nah sekarang kan bagaimana hebatnya, bagaimana hebatnya reklame itu loh, advertisement itu. Bahwa mie itu enak, mie yang tepat saji. Ya itu, mati kelaparan di sana itu karena meninggalkan itu. Nah itulah ini tantangan kita. Family sport juga. Ya, baik mungkin ini terakhir. Ya, jadi sepintas lalu ya ini dia challenge-nya. Ini saya cuma baru sebagian aja ya. Siapa mereka yang digolongkan high risk ya before decided to be pregnant? Obes sudah jelas ya. Data kita di Dr. Stomo, eh, kalau nggak salah Gala sama Ersa itu sudah pernah presentasi. Polihamil kita itu ibu obesnya itu sepertiga itu. Terus nutrisi tadi kita sudah panjang lebar. Primi muda, lah ini tadi kasus yang saya contohkan dari mana itu ya, Purbolinggo nggak salah.
itu tampaknya ya kelihatan nggak apa-apa ya, umurnya 21 tahun. Kalau kita, guru kita, Dr. Puji membatasi 20 tahun. Jadi before 20 years itu kita katakan eh, apa early pregnancy. 21 tahun ini kemudian yang khas sekali, mungkin ada Dokter Erna di sini ya, mudah-mudahan ada Dokter Erna ya. Itu hasil penelitian dari Prof. Kiss ya, yang dari Belanda itu. Ini bagus sekali penelitiannya, yaitu gen penyandinya. Mudah-mudahan ada Dokter Erna yang ikut memberikan respon ya. Jadi gen penyandinya kan Prof. Kiss kan barusan datang ke sini kan, dan aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus pulang ada berita meninggal dan sana. Nah itu mengungkapkan data-data kita ya. Ini nanti mungkin Erna ya, bahwa data mengenai coding gennya preeklamsi Indonesia. Nah ini dia kenapa sih kok kita ini tinggi sekali preeklamsi. Ini salah satu faktor dari genetik ya. Penyakit jantung, waduh kalau ini sudah nih, Cinta sudah tahu betul ini ya. Aduh, angel. Kemudian lupus, terus TB belum selesai semua ya. Baik, saya sampai di sini aja dulu Dokter Aldi karena waktunya nanti ini mengingat waktu ya. Mungkin Dokter Cinta nanti lebih Ya, Prof. dalam. Nggih, Ya, terima kasih, Prof. terima Terima kasih. kasih untuk presentasinya, Prof. Langsung saja untuk berikutnya kami persilakan Dokter Linta. Ya, terima kasih Prof. Dokter. Eh, presentasinya Prof. Eri ini bagus sekali. Jadi memang Prof. Eri ini selalu mengajarkan kita untuk memahami filosofi arahnya mau kemana. Jadi kita tahu akhirnya bagaimana cara berpikir kita. Gitu. Ini apa ini? Share. Baik. Apakah saja sudah terlihat ya dokter? Udah. Ya, Ampun. silakan. Baik. Jadi memang kalau dari per definisi sampun dijelaskan oleh Prof. Eri, kita juga akan memikirkan masalah sebelum dan pada saat pregnant ya. Jadi pregnancy losses sebelum 5 sampai 6 bulan dari usia gestasi. Ini kalau dari prevalensinya sendiri itu meningkat ya, Prof. Dokter, yang dulunya terdiagnosis 1-2% dari couples ya, atau dari ini memang tidak pakai hitungan apa namanya kehamilan, tapi pakai pasangan. Jadi ini sudah meningkat. Meningkatnya ini apakah kita overdiagnosis atau apa ini juga atau malah kita lebih aware ya terhadap recurrent pregnancy loss ini dan segala resiko yang mengikuti baik pada individu tersebut atau pada saat kehamilan. Nah, kalau kita compare bagaimana definisinya dari beberapa guidelines, kita tahu ada 4 guidelines yang menyebutkan tentang recurrent pregnancy loss, ada SRM, SRE, RCOG maupun ACOG. Ini memang perbedaannya di angka 2 dan 3. Hanya yang RCOG yang mendefinisikan lebih dari 3 kehilangan kehamilan yang melebihi dari trimester 1 definisinya. Tapi kalau misalkan secara klinis itu sudah terjadi ada pola, ada pattern yang berulang, itu pun setelah 2 kali pregnancy loss itu sudah boleh didefinisikan sebagai recurrent pregnancy loss. Jadi mungkin secara mayoritas kita bisa melihat bahwa 2 ini adalah cut off point kita untuk lebih aware terhadap definisi recurrent pregnancy loss. Di situ kita sudah mulai melakukan workup apa yang terjadi pada pasangan ini sehingga terjadi recurrent pregnancy loss lebih 2 kali. Kemudian kalau kita lihat dari faktor resiko, tentu kita kembali lagi dari faktor wanita dan faktor pria. Namun kalau lihat memang paling tinggi masih tetap maternal age ya, karena dan kemudian apalagi kalau misalkan terjadi secara unexplained fetal loss ya atau POC ini product of conception ini sangat menjurus ke arah maternal untuk workup-nya. Kemudian berikutnya juga ada male factor. Male factor ini juga kalau misalkan kita dapatkan, memang seharusnya Prof. Dokter kita tuh kalau misalkan ada abortus, miscarriage atau apapun itu, product of conception-nya itu harusnya dilakukan analisis. Jadi kita tahu ini apakah memang benar-benar unexplained atau memang ada faktor kelainan pada embrionya, misalnya ada aneuploidy dan kawan-kawan. Sehingga akhirnya nanti untuk workup berikutnya kita bisa ngerti apa kita harus cek karyotype dari
maternal dan paternal juga dan seterusnya. Apalagi kalau misalkan kita memikirkan masalah efisiensi dari biaya ya dan waktu dari uh, orang tua tersebut. Terus anatomi juga tolong jangan dilupakan karena ternyata kelainan anatomi ini juga termasuk penyebab tiga tertinggi unexplained recurrent pregnancy loss. Selain itu baru kita ikuti masalah seperti endokrin, imunologi, dan lifestyle. Lifestyle itu seperti yang sudah disebutkan Prof. Eri, contohnya adalah obesity, kemudian malnutrisi, underweight, dan kawan-kawan. Mungkin kalau smoking di Indonesia ini aktif smoking wanita itu masih agak jarang ya, lebih ke arah passive smoking. Tapi ya kalau kita lihat-lihat sekarang trennya mungkin generasi sekarang itu tidak hanya smoking yang menggunakan rokok yang konvensional ya, Dr. Aldi, tapi menggunakan apa tuh vape ya dok ya. Jadi rokok elektronik itu mungkin kesannya tidak terlalu mengganggu, apalagi diberi wangi-wangian, tapi itu ternyata sudah banyak sekali penelitian di luar sana yang menunjukkan bahwa damage pada paru-parunya itu jauh lebih berbahaya dibandingkan rokok yang konvensional, rokok yang menggunakan tembakau. Jadi vape itu adalah satu, kalau mau dibilang suatu eh, apa ya, suatu ancaman untuk generasi kita dan seterusnya, iya juga. Jadi walaupun dibilang oh saya tidak merokok tapi saya nge-vape ya sama aja gitu ya. Terus vitamin D defisiensi ini juga ternyata banyak sekali di Indonesia. Mungkin ada beberapa penelitian yang juga melibatkan populasi orang Indonesia yang hipo dari vitamin D ini akan mempengaruhi dari kondisi misalnya menstrual cycle-nya dan akhirnya recurrent pregnancy loss bahkan sampai kejadian fetal growth restriction. Jadi ini beberapa hal yang saya sebutkan ini mungkin yang ciri khasnya Indonesia. Kalau untuk yang lain-lainnya mungkin kayak imunologi dan kawan-kawan masih agak jarang, walaupun anti-phospholipid syndrome pun masih harus kita perhatikan juga karena juga ada di beberapa kasus yang kami rawat. Dan juga RPL ini kalau misalnya pasien tersebut akhirnya hamil itu makin meningkat sampai 3 kali lipat untuk resiko terjadinya preterm birth dan perinatal loss. Nah, kalau dari data yang kami dapatkan selama 1 tahun deh, Prof. Eri, saya maaf belum sempat melihat data sampai 5 tahun ke belakang, tapi tahun 2024 aja paling tidak kita punya data 34 pasien yang terbagi menjadi 24 pasien hamil dan 10 pasien yang rencana untuk hamil dengan history of recurrent pregnancy loss. Rata-rata usianya sekitar 28-29 tahun, paling tinggi di Asia 40 tahun, dan kita bisa lihat kalau apa namanya distribusinya memang lebih banyak pada kasus yang pregnant. Dan di sini saya highlight dari 34 kasus tersebut dan akhirnya kita breakdown 10 yang merencanakan hamil, 3 yang akhirnya hamil, Prof. Dokter. Dan semuanya itu ada macam-macam variasi kasusnya. Yang pertama ada psoriasis arthritis, yang kedua adalah incompetent cervix. Saat yang kondisi terakhir itu cervical length-nya cuma tinggal 1 cm. Waktu itu juga dilakukan pemberian progesteron, kemudian dievaluasi ulang. Ternyata setelah diberikan progesteron tetap memburuk atau worsening dari shortening of the cervix-nya. Akhirnya dilakukan pemasangan surplus dan yang satunya lagi adalah dengan riwayat infeksi sitomegalovirus, tapi yang lain-lainnya tidak ada apa-apa, tapi male factor-nya ada teratozoospermi dan di klinik kami kalau untuk recurrent pregnancy loss itu tidak hanya treat untuk maternalnya tapi juga paternalnya. Jadi male and female factor tetap diperhatikan setelah kita roll out berbagai macam pemeriksaan. Jadi dan kemudian pasien-pasien tersebut bisa melanjutkan kehamilan sampai dengan after 8 term. Memang kami diagnosis dengan high risk of preeclampsia berdasarkan kriteria terutama kami menggunakan Doppler velocimetry dan tetap diberikan low dose aspirin. Dan dari ketiga pasien tersebut tidak ada yang menjadi preeclampsia maupun fetal growth restriction. Nah, ini mungkin saya tidak terlalu detail lagi ya, Prof. Dokter. Kalau kita dari genetic factor cuma 3% sisanya, tapi memang dari 3 sampai atau 4% tersebut tuh 58% itu adalah trisomi. Sayangnya di kita tidak asuransi kita tidak mensupport untuk pemeriksaan seperti ini. Jadi kebanyakan kita tidak tahu apakah recurrent pregnancy loss itu terkait sama kelainan kromosom.
Kemudian dari faktor imunologi ini Prof. Heri ahlinya, jadi masalah NK cell, terus kemudian adanya gangguan atau imbalance dari makrofag, kemudian apa namanya imbalance dari rasio TH1 dan T helper 1 dan T helper 2, di mana akhirnya kebanyakan seorang wanita tersebut akan lebih condong ke arah inflamatori, lebih sering inflamasi, dan bahkan ini tadi Prof. Heri juga menyebutkan Pak Erza yang ahli di bidang ferroptosis, ternyata ada kaitannya Prof. Ferroptosis dengan recurrent pregnancy loss, tapi saya belum membaca karena lebih ahli Pak Erza di sana, dan biasanya terkait dengan oxidative stress. Ini juga diagnostiknya yang disarankan adalah selain genetic testing, kalau misalnya ada pattern tertentu, terus kita juga memikirkan APS, lalu kita secara anatomi bisa menggunakan USG sederhana, kemudian bisa HSG dan histeroskopi yang bisa untuk diagnostik dan terapeutik juga, pemeriksaan endokrin dan juga bahkan AMH level karena itu nanti akan terkait sama keberhasilan kehamilan. Yang lain-lain yang di bawah ini seperti proteomik dan kawan-kawan ini belum bisa kita lakukan. Nah, ini sekarang kita spesifik ke APS. Ternyata selama ini kita overdiagnosis untuk APS. Kalau di luar negeri, nggih, Prof. Dokter, kalau di sini kami masih menggunakan kriteria ini, dan kami menggunakan paling tidak untuk kriteria diagnosis dari laboratoriumnya itu satu, itu kami cukup untuk menegakkan diagnosis APS. Ini berdasarkan Sydney kriteria tahun 2006. Cuma memang dia moderate untuk spesifisitinya. Dibandingkan dengan update pada kriteria yang tahun 2023, jadi tidak hanya satu kali pemeriksaan untuk pemeriksaan laboratoriumnya untuk APS, di sini juga cukup parameternya satu aja, tapi kalau tidak paling tidak diulang paling tidak positif selama 3 tahun. Jadi paling tidak diulang 2 kali dan juga dilihat apakah ada tanda-tanda klinisnya, termasuk tanda-tanda klinis adalah recurrent pregnancy loss atau unexplained infertility juga bisa dipakai seperti itu. Cuma jeleknya kalau pakai kriteria 2023 ini kita akan miss banyak diagnosis APS, jadi under diagnosis jatuhnya. Tapi memang kalau kita terjun ke apa namanya departemen sebelah yaitu penyakit dalam, mereka sudah menggunakan kriteria diagnosis APS yang 2023 berdasarkan asosiasi dari Clinical Rheumatology tahun 2023 ini. Sehingga akhirnya kita simpel aja, nggak usah terlalu detail ke arah APS. Memang kalau untuk rekomendasi untuk pemeriksaan awal ya tentu history taking sama pemeriksaan fisik itu nomor 1, 80% penegakan diagnosis adalah berdasarkan anamnesis. Kemudian APS itu memang untuk mendiagnosis APS disarankan menggunakan kriteria yang updated yang tahun 2023. Jangan lupa cek fungsi tiroid karena hyperthyroid itu juga masih banyak di kita, tidak hanya hyperthyroid, yang kedua hipotiroid juga. Namun nanti ada apa ya penanganan tertentu kalau misalkan pada kondisi-kondisi yang sudah euthyroid ya jangan kita lakukan apa namanya treatment lebih lanjut, ya biarkan saja. Kemudian kita cek anatomi ada masalah atau tidak, AMH, dan juga pemeriksaan dari male faktornya yang saat ini masih menggunakan sperma analisa. Mungkin ada kebaruan dari andrologi, saya tidak terlalu jauh. Nah, di sini ada berbagai macam apa namanya comparison dari apa namanya dari guideline yang RPL. Intinya sebenarnya paling tidak sama, tapi kalau misalnya pemeriksaan genetik itu tidak rutin dilakukan kalau kita mengikuti yang S-ray. Tapi kalau misalkan untuk APS itu hampir semuanya disarankan tetap kecuali S-ray, tapi dari S-ray sendiri itu juga tidak terlalu menyarankan untuk pemberian antikoagulan pada kasus-kasus yang dicurigai terjadinya antifosfolipid syndrome. Yang lainnya masih sepakat untuk pemeriksaan anatomi, kemudian untuk endokrin, dan kalau yang selama ini mungkin kita merasa bahwa untuk pasien-pasien RPL itu kita harus cek torch, itu malah tidak disarankan, Prof. Dokter sekalian. Untuk vitamin D juga mereka tidak sarankan, tapi ya mungkin kita bisa menyarankan kalau misalnya pada pasien-pasien yang dengan unexplained infertility dan juga gangguan haid. Kemudian kalau untuk treatmentnya, kita targetnya kalau pada gangguan tiroid, kita cek TSH-nya itu optimalnya itu di bawah 2,5. Terus kalau misalkan ini saya skip saja,
Konselingnya juga sama, tidak ada perbedaan dari masing-masing guideline, baik dari ESRI, RCOG, EJOB, dan lain-lainnya. Dan pasti kita harus include dari suami. Mungkin itu dulu, dokter. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Dokter Ninta dan Eh, Prof. Eki. Dokter Aldi, Ya, Bro. Sebentar, Bro. saya minta waktunya 1 menit ya. Coba Iya, boleh, Bro. tolong Cin, bagus sekali itu slide-nya. 3 slide itu cukup Cin. Slide nomor Ya, 3, kemudian sama slide yang Sapporo itu, terus ya, yang Prof. terakhir yang eh, dari apa itu? 2 slide terakhir. Yang pertama slide nomor 3, sepintas lalu aja. Supaya yang lalu. Oh iya iya. Ya, good. Terus slide selanjutnya yang ini, Cin. Ya, Eh, Prof. habis ini Cin, yang kamu katakan tahun 2024, terus eh, nah itu tadi. Nggak, sudah lewat 3 slide ke belakang. Lah, ini dia. Ini 2024 ya, Cin. Iya, Prof. Waduh, 30% become pregnant ya. Jadi masih muda mereka tuh ya, 29 sampai 28. Oke, Iya, Prof. terus yang terakhir yang Sapporo itu. Revise Sapporo. Ah, ini dia. Ini mana yang duluan ini, Cin? Sapporo ini kan Jepang artinya. Sydney ini yang mana? Gimana membacanya nih? Sapporo dulu Maaf. apa Ah, Sydney belakangan? Sydney dulu, kemudian direvisi di pertemuan di Sapporo, Prof. Tapi ini tahun 2006. Jadi Ya, memang kebaikannya di sini kita bisa menjangkau hampir semua. Jadi mungkin sama kayak kita di sistem gestasional tuh, Prof. Jadi menggunakan 2 or 3 steps itu, Prof. 1 step, two oke. steps, maaf. Iya. Ya, ya, oke. Iya. Ya. Terima kasih Dokter Aldi, terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Ya, jadi, kalau kita berbicara tentang kegagalan kehamilan itu sangat luas ya, Dokter Ninta, ya, Dokter Ferry ya. Jadi mulai keguguran berulang sampai IUFD, sebenarnya sampai juga dengan preterm birth ya. Itu juga masuk dalam lingkup kegagalan kehamilan sebenarnya. Tadi Ya. Dokter Ferry dan Dokter Ninta lebih banyak membahas di RPL dan APS ya, dan apa namanya. Ya, kita mungkin langsung aja ya, Prof, ke pertanyaan pertama ya, ke teman saya ini, teman baik saya, Dokter Arya ini bertanya, Kita jawab mau- bertiga aja Pak Aldi. Ini kan semua orang maternal. Oke, Saya yang paling Dokter Arya belakang. bertanya, iya Prof, nggak apa-apa Prof. Dokter Nita dulu ya Prof berarti ya. Wanita dengan riwayat kegagalan kehamilan, entah itu abortus, blated ovum, IVF, RPL, apakah ada pemeriksaan lab yang harus diperiksakan sebelum hamil berikutnya? Ya, Dokter Nita monggo. Tadi sudah mungkin Oke. ya kayaknya. Iya. Kalau memang kita sudah yakin itu RPL tanpa ada apa namanya kausa sebelumnya ya, dokter, karena kan misalkan ada kelainan kongenital yang kira-kira terkait sama TORCH, mungkin ya dokter, itu monggo kalau mau diperiksakan. Tapi kalau misalkan sudah tahu bahwa eh, kegagalan kehamilannya bukan karena terkait dengan infeksi TORCH, maka pemeriksaan TORCH rutin untuk pada kasus yang pasien yang merencanakan kehamilan itu tidak disarankan. Jadi dari 4 guideline itu tidak menyarankan pemeriksaan TORCH secara rutin, dokter, kecuali memang ada indikasi. Nah, Dok. kalau Dokter Nita mungkin Prof Ferry ya. Mungkin untuk teman-teman di daerah ini yang applicable aja. Kira-kira kalau misalnya ada kasus seperti ini riwayat IUFD, RPL itu teman-teman harus periksa apa labnya itu yang disarankan. Mungkin demikian ya. Maksudnya Dokter Arya itu. Iya, iya. Ya Prof. Ya, jadi betul itu yang diutarakan sama Dokter Cininta, betul itu. Hanya sekarang kalau sudah mengarah lebih tajam ya, pertama mengenai toksoplasmosis itu ndak ini ya, ndak umum. Saya setuju itu. Kecuali kecuali kalau ada riwayat sebelumnya misalnya hidrokepal atau saat ini menemui hidrokepal tapi within first trimester. Jadi jangan lupa jadi the first half sebelum 20 minggu itu satu. Kemudian kedua, Paldi, kalau IUFD ini kita jangan lupa ini kan bedanya apa ya? Ntar. IUF bedanya dead conceptus sama stillbirth. Apa yang dimaksud IUFD di sini kan? Kalau stillbirth itu kan sudah lebih dari 20 minggu. Kalau dead conceptus kurang dari 20 minggu. Nah, tadi sama Cininta udah panjang lebar itu. Kalau sebelum 20 minggu tuh masuk yang autoimun, kemudian APS,
Kalau lebih yang dari 20 minggu ya, tadi Pak Aldi menyatakan diantaranya ya Prita masuk tiba-tiba plak Iya, aja bro. kontraknya habis. Betul, bro. Jadi waduh ini yang mana ini? Mungkin kita usul ke Pak Seto ini dijadikan ini aja seri 1, seri 2, seri 3 ini no panjang lebar ini. Ya, panjang, bro. Ya ya. Oke. Iya. Betul, minta mau nambahkan ini? Sudah Iya, cukup. betul. Jadi memang ada perbedaan signifikan ya, Prof. Dokter untuk yang 20 sama 24 minggu. Karena kalau kita pakai semua guideline itu kan extend ya definisinya dari eh, prakonsepsi, first trimester losses. Jadi early pregnancy loss itu juga masuk di recurrent pregnancy loss. Terus pregnancy loss before 20 weeks atau sebelum 20 minggu sama sampai antara 20 sampai 24 minggu. Itu etiologinya bisa berbeda sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mikir, memang kita harus bertanya sama pasien tersebut kapan sih loss-nya itu. Apakah di within first trimester, atau within second to 20 atau setelah 20 minggu itu akan ada, dan bahkan di sini yang tidak ada di beberapa rekomendasi itu memang adalah faktor serviks ya, Prof. Dokter. Jadi kalau misalkan pada sering unexplained preterm labor itu yang sampai akhirnya membuat apa namanya ya akhirnya pregnancy loss juga, ternyata kita mendapatkan pasien dengan insufisiensi serviks seperti yang ada di kasus Hmm. yang kita berhasil hamil Ya. itu akhirnya, Prof. Dokter, kalau kita lihat dari karakteristiknya kasus yang hamil dengan insufisiensi serviks atau incomplete serviks tersebut memang dia uh, preterm, jadi lossesnya tuh di preterm, jadi bukan di abortusnya itu. Jadi setelah 20 minggu terjadinya. Itu yang dengan anamnesis saja kita bisa bertanya kepada pasiennya. Jadi kapan onsetnya si preterm labornya gitu. Atau kapan onset DJJ-nya tidak ada. Itu beda sekali pendekatannya. Kalau misalnya di awal itu mungkin bisa memikirkan masalah imunologi, bisa memikirkan bahkan faktor genetik atau misalnya apa namanya aneuploidy itu masih bisa. Tapi kalau after 20 weeks kita bisa memikirkan, oh jangan-jangan ini ada fetal growth restriction, ada congenital anomaly juga bisa masuk seperti di situ, karena congenital anomaly kan biasanya ditemani sama uh, fetal growth restriction, atau mungkin ibunya punya metabolic syndrome yang akan terjadi insufisiensi plasenta dan akhirnya ends up with fetal growth restriction. Itu careful examination hanya dengan anamnesis pun bisa, Prof. Dokter, melalui kita kapan tahu timingnya pregnancy loss-nya itu. Jadi kalau ditanya spesifik lab-nya apa, apakah rutin? Enggak. Ini uh, per kasus akhirnya, Prof. Dokter. Jadi akhirnya kayak tailored hanya untuk pasien tersebut. Nggak semuanya digebiah-uyah, oh kita harus cek DM tiroid, maaf, kemungkinan dia APS, DM tiroid, faktor genetik, ya maaf ya, memberatkan sekali untuk finansial pasien kita. Jadi kita benar-benar harus memilihkan yang spesifik, yang sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Ngaten, Prof. Dokter. Iya, terima kasih Dr. Indra. Jadi secara prinsip itu memang tergantung dari kasus ini masuk kasus mana ya Dokter Arya ya. Kalau masuk kasus RPL ya kita ikuti protokol RPL yang di screening apa aja itu kan sudah ada. Kalau recurrent preterm juga apa saja yang harus di screening termasuk tadi apa panjang serviks ya. Kalau masuk sudden IFD kita apa saja yang harus kita pikirkan. Jadi memang case by case ya tergantung gantungannya ya kasusnya. Oke. Eh, Pertanyaan kedua dari Dokter Arya masih untuk definisi apakah 3 kali RPL itu 3 kali atau 2 kali gagal Dokter keguguran Dokter Nita tadi sudah ada ya kayaknya ya, di lab apa di slide yang tadi ya. Sampun, Dokter. Jadi memang kalau yang satu itu eh, spesifik bilangnya 3. Sebentar ya, saya cari. Semuanya itu 2 kali losses, pregnancy loss, kecuali RCOG itu memang pakai 3 kali yang first trimester losses. Tapi kalau sudah 2 kali dan sudah ada pattern, itu maka sudah dilakukan workup-nya. Jadi memang akhirnya ASRM, S3, RCOG, ICOG itu semuanya sepakat di 2. Ya. Monggo Ditambahkan Prof. sedikit, Cin. Dua Iya, Prof. kali berurutan. Iya, Kemudian betul. pada usia kehamilan, pada embryonic phase, less than 8 weeks. Itu yang terbaru. Ya, Oke. Ya Dokter Arya jadi kalau di apa
konsensus RPL yang kita juga sedang menyusun ya, Prof. Kebetulan saya juga di sana itu memang kita mengikuti yang dua ya. Jadi untuk RPL itu nanti minimal 2 kali sudah bisa kita sebut RPL. Oke, pertanyaan berikutnya ada Dokter Indi, ada beberapa pertanyaan ya, Prof. Kita bahas satu persatu mungkin. Saya usul Dokter Aldi, mungkin ada Iya, Prof. saudara-saudara kita yang jauh di barat itu kan Iya, biasanya monggo, dokter monggo. selamat dari Aceh itu loh. Apa ada ya? Mungkin dikasih prioritas. Hmm, Nah, ini monggo. Nanti teman-teman apa sejawat sekalian yang mau bertanya, silakan langsung atau resen juga boleh. Kita jawab dulu ini, Prof ya. Ada pertanyaan. Eh, apakah screening ini sama dengan pasangan yang belum punya anak? Oh, mungkin anu ya, infertilitas maksudnya ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya mengingat banyak mineral dan vitamin yang sangat berpengaruh terhadap hasil konsepsi, apakah cuma asam folat saja yang dianjurkan dikonsumsi 1 sampai 3 bulan sebelum hamil? Ini Prof Edi, Prof. Kira-kira em, makro dan mikronutrisi apa, Prof, yang harus dipenuhi, Prof, sebelum persiapan ini, Prof, dalam persiapan kehamilan, Prof? Ya, itu tadi ada di slide-nya Dokter Chin itu mengenai menyinggung mengenai micronutrition. Jadi micronutrition itu kan dibagi 3 kan, elektrolit, kemudian mineral, kemudian vitamin. Nah, ternyata ini saya memperhatikan disertasinya di DIN ya, dia dibimbing oleh Prof. Sri Sumarni bahwa data Indonesia dari Sri Sumarni itu tadi kan saya sebutkan mineral, vitamin, sama elektrolit ya. Itu Pak Aldi, selenium Zn sama sama satu lagi Cu itu jelek loh orang Indonesia itu. Itu dari datanya Sri Sumarni itu. Karena Sri Sumarni itu sebenarnya pindahan dari Jogja, lari dari Jogja pindah ke Surabaya. Wah, penelitiannya dengan sweet itu bagus sekali. Nah, sekarang hubungannya apa dengan fetal loss ini? Jadi kan begini kan, setelah hmm, setelah apa namanya fertilisasi itu succeed ya menjadi embrio, dia kan 1 minggu itu kan berjalan menuju kavum internal cavity, kemudian 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 implemented ke endometrium. Nah, di situ dia. Jadi saya masih ingat waktu mendampingi dokter Jimmy itu ternyata LEF leaf sama mineral ini ya, selenium terutama ini. Nah, sekarang ada baiknya kalau dia tadi dari itunya dokter Sininta itu kalau terjadinya itu very early, kemudian kita perhatikan juga mikronutrisinya pada preconceptional. Nah, ini Indonesia ini dimanja oleh tumbuh-tumbuhan yang bagus sekali ya, tapi ngomong tuh gampang, ngerjakannya ini susah. Kita kena iklan makan mie itu apa itu habis orang-orang nggak mau makan sayur-sayuran itu. Padahal luar biasa dari sini. Jadi itulah nasihatnya itu pecel itu bagus Pak, pecel itu Pak. Luar biasa itu. Jadi di situ kandungan ininya eh, kandungan mineral sama elektrolit terutama kalium ya. Jadi potasium sama natrium itu kan pasien kita banyak sekali datang hamil terus terjadi paralysis. Ya, ternyata kaliumnya hipokalemi. Terus hiperkalemi, itu menuju ke arah jantung. Demikian Pak Aldi, mungkin kerjasama dengan ini, Objin Ya, SOS ini. Ini Herlin ini kan ada yang muda-muda sebenarnya sama Pandu ini loh. Pandu kan sekolah di Karolinska itu loh. Sebenarnya dia ini sasarannya ini. Ya, terima kasih, terima kasih. ada teman, ada Ninta. Nggak ada dokter. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya ke Dokter Ninta ya. Tadi tentang TORS tadi ya, udah dibahas tadi ya. Tentang pasien TORS, apakah harus Oh, dilakukan screening rutin mungkin maksudnya ya, sebelum hamil atau pada saat hamil? Silakan Dokter Ninta. buatan dokter tadi jadi torchnya untuk screening itu tidak disarankan dari guideline Hmm. apapun, except Ya. ada faktor resiko atau histori dari kehamilan sebelumnya memang ada bukti infeksi torch. Ya, ini memang tidak rutin ya kita Buatan. tidak perlu kita cek untuk serubella maupun CMV untuk persiapan hamil ya. Untuk Prof. Heri lagi dulu, apakah ada perbedaan screening dan pemberian vitamin mineral untuk wanita yang usia kurang dari 35 tahun dengan yang di atas 35 tahun, Prof?
Apakah Apa screeningnya apa berbeda, maksudnya Prof? untuk hamil ya? Maksudnya untuk hamil juga maksudnya. Untuk rencana hamil, Prof. Untuk preconception itu Oh, apakah untuk yang iya di ya. bawah 35 sama di atas 35 itu berbeda, Prof? Baik, baik. Di atas sama di bawah 35 ya. Yang jelas yang diperhatikan tadi dari mikronutrisi itu kan kalsium itu kan termasuk tadi kan kalsium itu jadi mineral di sana ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah ini dokter Gala ya BPJS kita tuh mampu enggak ya? Kalau umpamanya private itu salah satu contoh ya. Aduh saya enggak bisa nyebut nama apa namanya non government laboratory itu kalsium concentrate itu sudah bisa diperiksa Pak. Dari situ aja sudah ketahuan itu. Tapi satu penelitian dari Bandung, siapa namanya Aldi yang perempuan itu yang dulu waktu eh, dia meneliti ininya apa? eh, Konsentrasi vitamin D3 itu loh pada ibu-ibu Indonesia ternyata ternyata yang apa? Maaf ya yang berjilbab dengan ini tuh konsentrasinya rendah, Pak. Jadi ini kan vitamin D3 ini hubungannya dengan kalsium, magnesium dan estrogen. Ini sangat penting sekali. Jadi minimal masukan untuk kita ya. Kita ini kan unik ya, negara tropis dengan wih mataharinya yang luar biasa. Loh kok bisa kurang? Nah, ini ternyata disertasi itu saya ikuti diskusinya itu sekali. Ini mungkin karena pakaiannya itu sampai ini. Nah, itu mungkin begitu ya. Tapi ya tetap balik lagi ke slide-nya Dokter Sininta itu mikronutrisi sejak awal. Jadi itu untuk yang di atas umur 35 ya Pak Adit. Nah, hanya satu lagi ini Cin, ini kita Ya, 4 hari yang lalu nih yang tidak enak itu. Ini saya sama Gala itu yang pasien datang dengan uh, Glasgow Coma Scale 1x1 itu ya meninggal passway ya ternyata itu Cin thyroid storm aduh lolos itu baru ketahuan wah, ya hari keempat penyakit dalam ya. tuh baru ini ya terus terang aja ya saya sama Gala keterbatasannya di situ jadi ternyata itu umurnya sekian Pak ya ini terima kasih Pak Aldi. Masih, Prof. Berikutnya ya, Prof. Dokter Ninta ya. Ada pertanyaan ini evaluasi apakah yang perlu dilakukan bila 2 kali abortus di bawah 7 minggu. Kadang pada USG belum terlihat GS, hanya tes gambaran yang positif atau GS-nya terlihat. Monggo Dokter Ninta. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita pada first trimester itu jauh lebih ke arah eh, genetik ya, dokter. Jadi itu yang harus dilakukan pemeriksaan jauh lebih dalam. Jadi paternal karyotyping itu pun diperlukan. Ataupun misalnya kayak pada apa namanya trisomi itu kebanyakan adalah salah satunya adalah gangguan pada sperma. Jadi kalau untuk next pregnancy sebaiknya dicek maternal and paternal karyotyping dan juga SA atau sperma analysis, dokter. Selain juga memikirkan faktor metabolik atau autoimun lainnya. Ya, masih Oh, Dokter saya, Ninta. Ini saya sekaligus. perdalam sedikit, Oh ya, saya monggo perdalam Prof. dari Dokter Sininta. Monggo Prof. Di Ya, slide-nya Pak. itu, Cin itu kan dari apa itu organisasi di Eropa itu S-ray, IS, ya S-ray. HRE. Ya, Nah, yang kita tidak mampu tuh ini, Cin, Big. trombofilia. Aduh, nggak ngerti Hmm, belas itu. Terus dia tetap masih men-state approximately 50% still obscure. Sebab itu tadi yang Anda katakan genetik itu. Jadi ya ya, terapi genetik, waduh lah ya, nggak bisa. Nah kalau di kita itu mungkin cuma ini, Cin, yang autoimun itu, ya ya. lupus. Hanya itu tadi di slide-nya Anda ada itu ya, psoriasis apa tadi? Psoriasis artritis Ya kasusnya, Pak. Nah, ini iya tuh. ini kan masukan dari rheumatologi ya. Coba ada ada ini enggak PPDS kita lah. Ya laporan kasus saja lah ya, psoriasis vulgaris atau journal reading lah. Ya, jadi kan kita cuma kenalnya autoimun, lupus, terus sama APS. Tapi tadi pertanyaannya bila much early than 8 weeks, lah itu dia. Ya dalam keterbatasan masih tetap lebih baik lah kita ngerjakan sesuatu di sini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi.
Ini ada pertanyaan dari Dokter Uning, menyambung seperti yang tadi Dokter minta ya. Jika hasil Ya, pemeriksaan genetik salah satu atau kedua orang tua memang ada masalah, nah ini problem di genetiknya, apa yang harus dilakukan? waduh dok. Genetiknya tergantung ya dok. Saya kayak ada yang genetik itu kan ada yang single gene disorders, ada yang kayak spontaneous mutation seperti itu dok. Ya, jadi kalau yang misalnya kayak spontaneous itu kan terjadinya sporadik ya, eh, nggak ada yang spesifik yang dilakukan ya dokter. Jadi kita persiapan kehamilan seperti seharusnya memperbaiki kondisi mungkin asupan mineral dan persiapan asam folat untuk maternalnya dan suami juga. Tapi kalau yang lainnya, yang terutama tipe yang kayak eh, bisa repeated seperti autosomal dominan atau apa, itu yang atau yang X-linked misalnya dok, itu yang mungkin harus konseling ulang dan biasanya nggak berani ngomong gitu Iya, dok. Ya, ya betul kalau itu, di betul, anu betul ya Pak bro, Aldi. Ya, betul. jadi kalau sudah begitu itu kan pilihannya tinggal ini pasien BPJS apa private itu satu ya. Kemudian yang kedua, yang kedua itu eh, dulu dikatakan ini Cin, kalau sudah kasus kayak gitu, itu yang stres tuh bukan pasiennya aja, dokternya yang stres. Malah dokternya komentar, mudah-mudahan pasien ini tidak kontrol lagi gitu, pindah ke orang lain. Nah, itu nomor dua. Simple. Iya, kemudian yang nomor tiga itu ya ini aja Pak Aldi berdoa aja. Jadi konseling itu memang penting sekali di sini. Konselingnya kalau bisa setengah jam, Iya, sebab bro. Jadi keterbatasan gini. Ya, makasih. kuncinya anu ya bro, boleh nambahkan dikit ya bro. Kuncinya memang konseling genetika ya Dokter minta ya. Kan kita Ya, terapi genetika kita belum bisa, masih jauh tertinggal lah di Indonesia, masih belum bisa terapi genetika. Kuncinya seperti Prof. Ferry tadi konseling genetika. Pengalaman saya di luar negeri itu anu ya bro, apa namanya? Mereka punya genetician khusus bro yang menjelaskan ini. Ya, Jadi dan sesi konselingnya itu lama nggak seperti kita diburu-buru gini. Mereka 1 jam. ya, Prinsipnya itu yang saya tangkap ya bro, prinsipnya itu menjelaskan kemungkinan probabilitas berulang itu terutama yang paling penting. Jadi ya, berapa persen risiko ini akan berulang lagi itu sehingga mereka akan berpikir untuk kehamilan berikutnya itu mereka sudah siap dengan ya, risiko yang sudah diketahui berapa persentase akan berulang. Itu mungkin yang paling penting ya bro. Kalau terapi genetika mungkin juga belum, masih sangat jauh selesai. lah kita Ya, untuk ke sana ya bro. ya. Hmm. Ini ada sedikit informatif dari Lydia Pratanu. Itu orang Erlangga itu. Ada di Harkit dia, Paldi. Itu anaknya Dokter Pratanu, kardiologis. Itu saya sering apa namanya konsul ke dia. Dia sedikit ya membuka ini. Dia memang genetician, juga mengerjakan wet lab di Harkit. Nah, ini saya karena punya satu kasus yang kayak begini nih namanya sindroma Gilbert. Aduh, terus ya dia yang bantu saya. Ya, tapi ya dedal-duel juga pasiennya labnya mual sampai akhirnya dia tidak bisa ngerjakan, tapi Singapura bisa membantu. Ya seperti inilah contoh-contoh gini. Mungkin untuk private itu tantangan untuk kita, Dokter Chin, Dokter Aldi. Iya, Kita belum tentu lebih jelek dari dokter-dokter luar negeri. Hanya facility-nya itu yang mendukung tuh yang susah, apalagi BPJS. Tapi untuk inilah untuk yang private kita tunjukkan lah, kita ya insya Allah lah. Dan ya dokter stres. iya, iya. Apalagi pasiennya sudah terus eh, bagus hamilnya, aduh deg-degan ini. Mudah-mudahan cepat bisa jadi preterm lah katakanlah 32 minggu. Tapi kalau yang di setengah paruh itu di the first half itu waduh kita yang stres. Terima kasih. Iya, ya bro. Ya, nanti semoga suatu saat bisa ini ya bro ya. Dikembangkan gene editing ya bro di Indonesia ini kayak CRISPR apa kan di luar negeri sudah ke sana. Kita masih belum bisa apa-apa. Ini dokter Janjinya saya Prof. tahu Budi masih ada waktu. Santoso, janjinya Prof. Budi Santoso ada janji loh waktu beliau jadi dekan itu akan menyediakan alatnya. Nanti biologinya kita FK UNER itu yang ini. Tapi ya masih masih janji terus. Oke. Iya, ya bro, gitu. Dokter saya tahu masih ada waktu. Apa sudah habis? Ini udah jam 11. Oke. Ini kalau mau Prof. Ferry sama Prof. Dokter minta sepakat 2 jam boleh ini dok. Prof Heri sampai maghrib biasanya, Prof. Bisa. Ya, Prof.
Saya usul aja Oke, Seto nanti kayak itu Seto mumpung kayak eh, tinggal sinetron sedikit itu ya. loh. Sinetron Sinetron 1, 2, 3 tersanjung, nanti disambung laguin. Ya. tersanjung, Prof. Ini ada satu lagi mungkin nggak, satu terakhir ya. Ini dokter Cucu ini, Iya. Prof. Oke, Dokter monggo, Cucu monggo. ini, dokter Cucu, Prof. Dan menanyakan ada Di pasien hamil Jakarta dengan itu. psoriasis ya. Apa yang perlu diperhatikan pada saat ANC, Prof? Sorry. Baik. Tadi saya melihat di slide-nya Dr. Chin itu psoriasis ya. Tetap begini aja, Dokter Cucu ini pulang ke Padang apa di Jakarta ya? Terakhir ketemu di Surabaya kok, ya Chen, waktu Jakarta, Prof. Iya, ultrasound Saya. itu. Iya, Jakarta. kerjanya tukaran aja sama siapa tuh yang dari Sampang tuh, Eh, rusak-rusakan itu ada itu. Jadi jadi advice saya kalau ini terbukti ya psoriasis, saya nggak tahu tuh dari mana dia, apa cuma diagnosa klinis apa laboratory ya. Kalau laboratory itu ya harusnya masih bisa dengan ELISA itu, enzim link Serbon assay. Jadi IgM-nya itu persis seperti slide-nya Dr. Chen. Eh, Tetap aja ini, Dr. Cucu, kita pakai apa yang bisa di sini ya kombinasi antara itu, antara metilprednisolon dengan aspilat. Itu masih inilah, masih bisa kemudian dikombinasi dengan ini, dengan apa tadi, Chen, dengan enoxaparin itu loh. Tapi iya. buktikan dulu ininya, apa namanya itu? Buktikan dulu protein C sama protein S-nya itu. Ya, kalau umpamanya itu terganggu, nah low molecular weight harus masuk. Hanya kan kita punya satu nih Cin yang sudah alhamdulillah keluar dari intensive care, sekarang pindah ke ini. Yang itu loh, yang dari Sampang dulu, Nyonya S tuh. Kan sedang diperiksa Iya, sekarang Prof. itu. INR-nya tadi pagi keluar 1,2. Dia dapat ini, dapat heparin 3 kali 500, 3 kali 5, 3 kali 5.000 maaf ya, 3 kali 5.000 unit. Nah ini bisa kemungkinan seperti itu, Pak Cucu. Hati-hati loh ya. Jadi ringkasnya selain profil antibody itu juga periksa protein C sama protein S-nya. Jadi Pak Aldi itu yang saya bisa aja. Iya. Donita mau nambahkan terakhir mungkin? Iya. Donita? Jadi kalau misalnya Oh, sekalian penutup ya? psoriasis, ya, Oh, psoriasis iya. artritis itu kan memang masalahnya di joint, di spine, sama di apa kayak kuku ya, dokter. Kalau simpelnya memang kita bisa ngelihat kalau di kuku itu kayak ada pittingnya, jadi kukunya itu tidak terbentuk dengan baik ya, ada tekoan. Terus ada yang hiperkeratosis, jadi ada penebalan di sekelilingnya. Eh, Bentuknya itu berbeda dan biasanya pasien itu mengeluhkan ada nyeri-nyeri sendi kalau misalkan sedang flare itu, dan ada subfebris juga, tidak sampai dengan febris, tidak disertai organ lainnya. Jadi memang spesifik di joint sama di apa namanya kuku. Saya lupa kuku itu bahasa Latinnya apa. Nah, kemudian kalau untuk diagnosis kriteria yang laboratoris itu pakai cek rheumatoid factor. Itu untuk penegakan diagnosis, tapi kalau untuk monitoring itu kita menggunakan tetap Prof menggunakan C3J4, tapi kalau misalkan itu terbatas bisa menggunakan CRP kalau untuk disease monitoringnya selama hamil. Jadi sejauh ini pengalaman kita Prof kalau menangani kasus-kasus yang PSA, maaf, psoriasis artritis tanpa disertai dengan SLE, cukup dengan CRP, dan C3J4 itu sudah cukup, mungkin ya obat-obatannya cukup dengan MT yang low dose, misalnya 3 kali 8 mili, 3 kali 4 mili, tidak terlalu sampai dengan high dose. Tapi memang trennya biasanya kalau kondisi flare-flare-nya itu terjadi pada utamanya kondisi peripartum. Jadi menjelang persalinan tuh biasanya pasien-pasien sudah ada keluhan seperti mulai subfebris dan mulai nyeri-nyeri sendi, yang dan kadang ada beberapa terlihat sekali, visible sekali ada pembengkakan pada sendinya dan susah digerakkan sendi-sendinya itu. Mungkin itu tidak hanya perlu diberikan methylprednisolon, tapi juga diberikan obat-obat lainnya, atau mungkin ya dilakukan pengakhiran kehamilan. Gitu, dokter. Itunya juga Gitu, Prof. perlu ya, eh, Jen, RF-nya Ya, itu ya, rheumatoid factor ya. enggak, untuk Rheumatoid penegakan factornya diagnosis. juga diukur ya. Oke, Enggak, Prof. nanti kita cek ke ini Pak, ke patologi klinik bisa enggak itu untuk pasien-pasien BPJS ini. Ya, oke.
Iya, terima kasih Prof. Ferry. Dokter Nita, kan waktunya sudah terlewat 5 menit ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bermanfaat untuk para sejawat sekalian. Kembalikan ke Dokter Seto. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Aldi, Prof. Ferry, Dr. Ninta, Alhamdulillah seru sekali. Mungkin nanti akan bisa dijadwalkan untuk sesi kedua gitu ya. Jadi khusus tentang screening terutama pada ibu hamil yang dengan riwayat keguguran. Jadi nanti kita evaluasi di sana, mungkin nanti untuk seri berikutnya di Seto Maternal. Dan Boleh terima tahu kasih. Dokter Jelas. Seto, boleh tahu Oke, Bro. berapa ininya yang ikut sekarang nih? Ini menit terakhir ini. Tadi saya sempat lihat 51. 3.000, Prof. Berapa? 3.000 sempat 3.000 cuman sekarang jadi sekitar 80-an. Betul, Iya, Mbak. Jadi memang. kurang lebih sekitar 80 hampir 90, Prof. Lumayan karena ini kan memang yang membership, Prof. Iya, tapi begini Pak Sito, memang kalau veto maternal tuh tidak menyenangkan masalah tok. Yang paling enak itu kalau seminar apa endokrin, bagaimana supaya cepat hamil. Jadi masih. Ya, Prof. Menarik, sangat menarik ini, Prof. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Prof. Ferry, Dr. Aldi, Dr. Ninta. Semoga barokah ilmunya dan berguna bagi kita semuanya. Ketemu lagi dalam seri nanti Soto Maternal berikutnya, mungkin bulan depan. Kita akan diskusi lebih lanjut mengenai topik layanan obstetri sehari-hari. Dan sekali lagi terima kasih. Izin kami akhiri. Ketemu lagi hari Rabu minggu depan pukul 10 hingga pukul 11. Hatur nuhun, Prof. Ferry, Dr. Aldi, Dr. Ninta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.